Orang yang menolongku ini namanya Pak Heri. Dia salah satu warga sini. Kebetulan Pak Heri sedang ronda. Untung saja dia melihat pintu rumahku yang terbuka, sehingga aku berhasil diselamatkan. Dia menemaniku sampai subuh, dan paginya Pak Heri pamit pulang. Hari sudah pagi. Ayah belum juga pulang. Saat sedang melamun di depan jendela, tiba-tiba aku dengar suara pintu yang seakan dibanting. Suara itu berasal dari kamar yang penuh dengan lukisan. Kulihat pintu kamar itu terbuka lebar. Walaupun dipenuhi rasa takut, kudekati kamar itu dengan hati-hati. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Tapi di dinding dekat jendela kamar ada lukisan wajah seorang lelaki yang kuyakin adalah ayahku. Siapa yang melakukan ini? Kubawa lukisan itu ke dalam kamarku. Tak lama ponselku berdering. Ada telepon masuk dari ibu. Ibu, kamu di mana, Jessie? Kamu pindah rumah ya? Kok ayah kamu gak bilang sama ibu? Iya, Bu. Kami pindah rumah. Jessie kira ibu tahu soal ini. Ayah kamu gak bilang sama sekali. Kamu di mana sekarang? Bisa kasih tahu ibu lokasinya? Ayahmu ibu telepon gak aktif. Rumahku ini terletak di daerah yang lumayan sepi. Jadi susah juga memberi petunjuk jalan kepada ibu. Akhirnya, ibu datang bersama suami barunya. Aku tidak suka melihat pria itu. Sejak kapan ayahmu pergi? Tanya ibu. Kami duduk di ruang tamu. Dari semalam, Bu. Udah ibu bilang, kamu ikut ibu aja. Kalau sama ayah jadi terlantar kayak gini kan? Kata ibu dengan wajahnya yang terlihat kesal. Emang ayahmu udah gak mampu bayar sewa rumah yang kemarin? Iya, Bu. Kata ayah harga sewanya semakin tinggi. Ya harusnya ayahmu kerja lebih keras lagi biar bisa bayar sewanya. Gimana sih? Ibu berdecak kesal. Hari ini kamu ikut ibu aja yuk. Nanti kalau ayah udah pulang, ibu antarkan lagi ke sini. Aku ingin sekali pergi dari rumah ini. Tapi aku tidak tenang sebelum tahu keadaan ayah. Ya sudah, begini saja. Ibu bakal nemenin kamu di sini sampai ayah pulang. Aku mengangguk lega. Aku semakin cemas karena sampai larut malam tiba ayah belum juga pulang. Aku tidak menceritakan kejadian semalam kepada ibu, karena takut ibu akan memaksaku pergi dari ayah. Ibu bahkan beberapa kali menghubungi ayah, tapi nomornya tidak aktif. Ibu juga sudah menelpon kantor ayah, dan kata pihak kantor, ayah hari ini tidak masuk kerja tanpa izin. Akhirnya aku dan ibu ketiduran di kamar ayah. Tengah malam, lagi-lagi aku terbangun. Aku tidak melihat ibu. Bu, aku melangkah keluar kamar sambil memanggil ibu. Kulihat pintu kamar yang penuh dengan lukisan itu terbuka sedikit. Aku juga mendengar sayup-sayup seseorang sedang bernyanyi. Pelan-pelan, ku dekati kamar itu. Aku sangat terkejut dengan apa yang kulihat. Di dalam kamar itu ada seorang lelaki yang sedang melukis figur ibuku. Tepat di hadapan lelaki itu, ibuku diikat di atas kursi. Wajah ibu penuh darah. Selain itu,
Ada pisau yang menancap di dada kiri ibu. Aku berteriak saat menyaksikannya. Tubuhku gemetar dan sulit untuk bergerak. Akhirnya aku berhasil lari menjauh dari kamar itu, mencoba untuk kabur dari rumah. Sialnya, pintu susah sekali dibuka. Ada yang sengaja menguncinya. Tolong! Teriakku sambil memutar handle pintu, berharap ada seseorang di luar sana yang mendengarku. Berisik! Bentak lelaki itu dari dalam kamar. Wajahku berkeringat, nafasku terengah-engah. Aku terkejut saat melihat Pak Heri muncul dari dalam kamar. Tangan kirinya menggenggam kuas. Dia mendekatiku dengan wajah kesal. Jangan berisik, nanti ada yang dengar. Tapi sepertinya tidak ada seorang pun yang dapat menolongku. Pak Heri kemudian mengikat kedua tangan dan kakiku, lalu menyeretku ke dalam kamar. Ia mengambil kursi lipat dan mendudukkanku di samping ibu. Tubuhku juga diikat, mulutku dilakban. Aku menangis ketakutan sambil menoleh pada ibuku yang sepertinya sudah tidak bernyawa. Lalu Pak Heri berjalan ke sudut ruangan. Dia menyingkirkan tumpukan lukisan dan membongkar keramik lantai itu satu persatu, lalu menggali tanah tanpa alat apapun. Dari dalam tanah itu, dia menarik sebuah lengan manusia dan memaksanya keluar. Tampaklah jasad ayahku yang sudah kaku. Aku berusaha berteriak sambil mengamuk hingga jatuh ke lantai. Dia menyeret jasad ayah lalu menyandarkannya pada ibu. Nakal banget sih kamu. Katanya sambil membangunkanku. Pak Heri membariskan kami bertiga. Nah, kalau begini kan enak posisinya. Kamu jangan bergerak ya. Mau saya lukis dulu. Setelah lukisan itu selesai, Pak Heri menunjukkannya padaku. Aku tertunduk karena tidak sanggup melihat lukisan mengerikan itu. Nah, kita pajang di sini ya. Kau tahu, Jessie, sebagian lukisan ini adalah karya bapakku. Kami memang gemar melukis orang mati. Katanya sambil membetulkan posisi lukisannya. Kemudian Pak Heri menghampiriku. Dia merogoh sesuatu dari celana pendeknya. Lihat ini, Jessie. Dia menunjukkan foto anak kecil. Foto itu hitam putih dan sudah lusuh. Kau mirip sekali dengan anakku yang sudah meninggal. Jangan khawatir. Aku akan merawatmu seperti anakku sendiri. Aku menggelengkan kepala sambil terus menangis. Tak lama kemudian, ada seseorang mengetuk pintu. Dia memanggil-manggil nama ibuku. Aku kenal suaranya. Itu suami baru ibuku. Mendengar suara itu, Pak Heri panik. Dia membuka ikatan tali di kursiku. Dengan terburu-buru, Pak Heri langsung menggotongku ke dapur. Dia membuka triplek yang menutupi lubang bawah tanah. Dan tanpa pikir panjang lagi, dia langsung menjatuhkan tubuhku ke dalam lubang itu. Tak lama kemudian, dari atas ku dengar triplek itu dibuka kembali. Ada sesuatu yang dijatuhkan dari sana. Aku mengaduh kesakitan karena sesuatu itu menimpa punggungku. Dan saat kulihat ternyata itu adalah suami barunya ibuku yang sudah tidak bernyawa. Aku menjerit sekuat tenaga.
Suaraku tertahan karena lakban ini. Sesaat kemudian, ku dengar ada seseorang yang menuruni tangga. Itu pasti Pak Heri. Aku beringsut mencari tempat untuk bersembunyi. Sambil menuruni tangga, Pak Heri bersiul. Sesekali dia juga memanggil namaku. Jessie. Jessie. Ayah datang. Suara itu sangat mengerikan bagiku. Aku menahan tangis dan bersembunyi di balik tumpukan kardus. Tidak butuh waktu lama bagi Pak Heri untuk menemukan persembunyianku. Dia langsung membuka lakban yang menyegel mulutku. Seketika aku berteriak sekuat tenaga. Dia malah tertawa dan menarik kakiku lalu menyandarkan tubuhku ke dinding. Jessie, mulai saat ini kamu jadi anakku ya. Dan ruangan ini jadi kamar kamu sekarang. Kata Pak Heri. Aku gak mau jadi anakmu, dasar pembunuh. Namun, dia tidak marah setelah ku bentak. Pak Heri malah tertawa terbahak-bahak. Saat pertama lihat kamu, aku langsung teringat anakku. Dan satu-satunya cara biar kamu menjadi anakku adalah membunuh orang tuamu. Maafkan aku ya. Jangan khawatir. Kamu pasti lebih bahagia jadi anakku. Lagi pula, semenjak ayahku meninggal gantung diri, rumah ini jadi milikku. Jadi kamu bebas tinggal di sini selamanya. Tolong Pak, keluarkan aku dari sini. Aku menangis lagi. Aku tidak menyangka kalau kontrakan ini menjadi malapetaka bagi keluargaku. Jangan nangis dong, kan ada ayah di sini. Kamu lapar ya? Sebentar ayah carikan makanan dulu. Katanya sambil mengecup keningku. Nah, ini ayah bawa makanan buat kamu. Aku menepisnya. Ya sudah, kalau kamu gak mau. Nanti ayah carikan makanan yang lebih enak lagi ya. Sekarang ayah mau melukis dulu. Dia naik ke permukaan dan kembali membawa peralatan lukis. Dia lalu menyeret kursi lipat yang tergeletak di sudut ruangan. Aku bergidik ngeri melihatnya mendudukkan jasad suami ibuku. Kau lihat ayahmu ini melukis. Siapa tahu kelak kamu jadi seniman andal seperti ayah. Aku tidak menjawab, tapi air mataku terus menetes. Tubuhku kini bergetar kedinginan. Kepalaku juga terasa sakit. Aduh, catnya habis nih. Padahal belum selesai. Ayah mau ambil catnya dulu ya. Tolong jaga lukisan ayah. Dia lalu naik lagi ke atas. Semakin lama ruangan ini semakin mengerikan. Ku coba memejamkan mata agar tidak terus-terusan melihat jasad di hadapanku. Tak lama kemudian, ku dengar suara kursi berderit. Saat membuka mata, jasad itu berdiri di hadapanku. Aku berteriak sekuat mungkin lalu meringsut untuk menjauh dari jasad yang tiba-tiba hidup kembali. Sialnya, jasad itu malah mendekatiku. Jessie, ayo kita main. Lirihnya. Aku berteriak minta tolong, namun tak ada seorang pun yang bisa mendengarku. Kemudian pandanganku terasa kabur.
dan semuanya menjadi gelap.